Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kami dari kelompok 4. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kailana Syasa Fitri dan rekan saya Kholila Azahra. Saya Naila Desria. Saya Sarmila. Saya Muhammad Lutfi. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara dan observasi secara langsung mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya terkait perjuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah perkembangan globalisasi hari ini. Melalui wawancara ini, kami berharap dapat memahami lebih dalam tentang realitas kehidupan masyarakat serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pada tahap awal, kami benar-benar menyusun seluruh perencanaan hingga matang, mulai dari menentukan lokasi kegiatan, siapa target masyarakat yang akan diwawancarai, pembagian tugas setiap anggota, waktu pelaksanaan, hingga tindakan nyata apa yang akan kami lakukan. Setelah melalui banyak pertimbangan dan diskusi, kelompok kami sepakat memilih kawasan sekitar Jembatan Gentala Arasi sebagai lokasi observasi dan wawancara masyarakat. Selain itu, kami juga memutuskan bahwa aksi nyata yang akan dilakukan adalah memberikan sembako sebagai bentuk bantuan dan solusi sementara terhadap permasalahan kemiskinan yang kami temui di lapangan. Ketika seluruh rencana sudah tersusun dengan jelas, kami langsung menuju supermarket untuk membeli berbagai kebutuhan sembako yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat. Kami menyiapkan barang-barang yang diperlukan bersama-sama agar kegiatan berjalan sesuai rencana. Setelah semua persiapan selesai, pada hari Jumat, tanggal 8 Mei pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, kami berangkat menuju lokasi yaitu di kawasan Gentala Arasi. Sesampainya di sana, kami mulai melakukan observasi lapangan dan mencari masyarakat yang bersedia menjadi narasumber wawancara kami. Dari wawancara pertama, kami belajar bahwa tidak semua orang mampu menceritakan hidupnya dengan jelas. Tetapi, setiap orang tetap memiliki cerita yang layak didengar. Narasumber pertama yang kami wawancarai bernama Ibu Sophia, seorang pengemis yang berada di sekitar kawasan Jembatan Gentala Arasi. Pada awal wawancara, kami mencoba berbincang seperti biasa dengan menanyakan identitas, latar belakang pekerjaan, hingga kondisi kehidupannya saat ini. Namun, di tengah percakapan kami mulai menyadari bahwa Ibu Sophia memiliki gangguan mental atau gangguan jiwa. Hal tersebut terlihat dari beberapa jawaban yang kurang sesuai dengan pertanyaan yang kami ajukan. Bahkan, saat ditanya mengenai umur, beliau menjawab bahwa usianya adalah 8 tahun. Padahal secara fisik hal tersebut tentu tidak mungkin. Dari situ kami memahami bahwa kondisi mental yang dialaminya memengaruhi cara beliau menjawab dan berkomunikasi. Walaupun ada keterbatasan dalam proses wawancara, kami tetap berusaha mendengarkan dan memahami cerita beliau semampu kami. Ibu Sophia menceritakan bahwa dahulu ia pernah bekerja sebagai karyawan swasta. Meskipun beliau tidak menjelaskan secara detail pekerjaan apa yang dijalani maupun kapan tepatnya beliau bekerja. Selain itu, Ibu Sophia hidup seorang diri tanpa suami maupun anak yang mendampingi kehidupannya. Karena kondisi yang dialaminya sekarang, beliau akhirnya terpaksa menjadi seorang pengemis demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil wawancara, beliau mengatakan bahwa penghasilannya sekitar 50.000 per hari. Walaupun jumlah tersebut tidak selalu pasti, tergantung keadaan. Uang itu juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dari wawancara ini, kami menyadari bahwa kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan ekonomi, ada banyak faktor lain yang turut memengaruhi kehidupan seseorang, seperti kondisi mental, kesendirian, dan minimnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar.
Dari wawancara kedua, kami menyadari bahwa perubahan zaman dan kondisi ekonomi juga bisa mengubah kehidupan seseorang secara perlahan. Narasumber kedua yang kami wawancarai bernama Ibu Kartika, usianya 56 tahun, yang kami temui di sekitar kawasan Jembatan Gentala Arasi. Dari hasil wawancara, beliau menceritakan bahwa dahulu dirinya pernah bekerja sebagai penjual jagung bakar di daerah tersebut. Menurut cerita beliau, pada masa dahulu saat masih aktif berjualan, harga jagung masih sangat murah. Jagung dari para pemasok hanya berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000, sehingga beliau dapat berjualan dengan cukup lancar. Pada saat itu, dagangannya ramai pembeli dan cukup diminati masyarakat sekitar. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi ekonomi mulai berubah. Harga jagung semakin mahal, kebutuhan hidup semakin meningkat, dan persaingan antar penjual juga semakin banyak. Karena kondisi tersebut, Ibu Kartika akhirnya tidak lagi melanjutkan usaha berjualan jagung bakar yang dahulu pernah menjadi sumber penghasilannya. Dalam wawancara, beliau tidak menceritakan secara detail alasan yang membuatnya akhirnya menjadi seorang pengemis. Beliau juga tidak banyak menjelaskan mengenai kehidupan keluarganya. Tetapi dari cerita yang beliau sampaikan, kami dapat memahami bahwa perubahan ekonomi dan sulitnya mempertahankan pekerjaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi hidupnya saat ini. Saat ini, Ibu Kartika mengandalkan penghasilan dari meminta-minta di sekitar kawasan tersebut. Penghasilannya sekitar Rp50.000 per hari. Walaupun jumlah tersebut tidak menentu tergantung keadaan dan banyaknya orang yang memberi. Uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, membayar listrik, dan kebutuhan lainnya. Dari wawancara itu, kami belajar bahwa kemiskinan tidak selalu datang secara tiba-tiba. Terkadang, perubahan harga kebutuhan, persaingan pekerjaan, dan sulitnya mempertahankan usaha dapat perlahan mengubah kondisi hidup seseorang. Dari wawancara ketiga, kami memahami bahwa menjadi kepala keluarga bukanlah hal yang mudah, terutama ketika penghasilan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidup. Narasumber ketiga yang kami wawancarai bernama Pak Budi, usia 48 tahun, yang kami temui di sekitaran kawasan Jembatan Gentala Arasi. Dari hasil wawancara, beliau menceritakan bahwa saat ini bekerja sebagai penjual roti keliling. Pekerjaan tersebut menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pak Budi merupakan seorang kepala keluarga yang memiliki istri dan anak yang saat ini tinggal di kampung halamannya di Sukabumi. Sementara itu, beliau tinggal sendiri di perantauan demi mencari nafkah untuk keluarganya. Sebelum menjadi penjual roti keliling, Pak Budi pernah bekerja sebagai pengangkut sawit dan juga kuli bangunan. Namun, menurut beliau, penghasilan dari pekerjaan tersebut masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Bahkan, beliau pernah mengalami kejadian di mana gaji hasil kerjanya dibawa kabur oleh bos tempatnya bekerja. Dalam menjalani pekerjaannya, sekarang Pak Budi juga memiliki tanggungan utang kepada bos roti keliling tempat ia bekerja. Uang tersebut dipinjam untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang berada di kampung. Dari pekerjaannya saat ini, beliau mengatakan bahwa pendapatan kotor sekitar Rp150.000, tetapi setelah dipotong berbagai biaya dan apabila dagangan tidak habis terjual, penghasilan bersih yang diterima hanya sekitar Rp60.000 hingga Rp70.000 per hari. Meski penghasilannya terbatas, Pak Budi tetap bersyukur karena kebutuhan makan sehari-hari keluarganya masih dapat terpenuhi. Namun, menurut beliau, kebutuhan yang paling sulit dipenuhi adalah biaya pendidikan anak-anaknya. Dari wawancara ini, kami belajar bahwa banyak orang yang bekerja keras setiap hari, tetapi tetap harus berjuang menghadapi keterbatasan ekonomi.
Perjuangan seseorang kepala keluarga tidak hanya tentang mencari nafkah, tetapi juga tentang bertahan demi memastikan keluarganya tetap bisa hidup dan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Kami melakukan wawancara dengan 3 objek masyarakat, yaitu Ibu Kartika, Ibu Sophia, dan Bapak Budi. Kami menyadari bahwa kehidupan yang mereka jalani penuh dengan perjuangan. Mereka harus bekerja keras setiap hari demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun penghasilan yang mereka dapati seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari cerita yang mereka ceritakan, kami menyadari bahwa bagaimana mereka tetap bertahan dan berusaha demi melanjutkan kehidupannya di dalam keterbatasan ekonomi. Wawancara ini kami memahami bahwa kemiskinan itu bukan hanya tentang kekurangan uang saja, tetapi sulitnya memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Dari ketiga orang yang sudah kami wawancarai tadi, mereka itu berusaha bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan, walaupun penghasilan itu tidak stabil. Hal ini itu membuat kami sadar bahwa masih banyak masyarakat yang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jika dikaitkan dengan materi mata kuliah globalisasi, kondisi yang dialami oleh Bapak dan Ibu tadi termasuk dalam kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti makanan, tempat tinggal yang layak, dan kebutuhan hidup lainnya. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa penghasilan yang mereka peroleh terkadang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi dan ekonomi berkembang sangat cepat. Namun, kenyataannya tidak semua masyarakat dapat merasakan dampak positif dari perkembangan tersebut. Masih ada masyarakat kecil yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan harus bekerja keras demi bertahan hidup. Kisah yang disampaikan oleh kedua ibu tadi dan satu bapak tadi menunjukkan bahwa ketimpangan sosial masih nyata terjadi di tengah masyarakat. Dari wawancara ini, kami belajar bahwa di balik kehidupan seseorang yang sederhana terdapat perjuangan besar yang tidak banyak dia ketahui orang lain. Cerita dari ketiga orang tersebut membuat kami lebih bersyukur atas yang kami miliki saat ini. Kami juga belajar untuk lebih peduli terhadap sesama, karena kemiskinan bukan hanya masalah individu tetapi juga masalah sosial yang membutuhkan perhatian kepedulian bersama.